Budi Luhur. Perkenalkan, saya Eliza Rahmalaya Putri dari kelompok 1. Di sini saya dan teman-teman lainnya akan menjelaskan mengenai sistem politik yang ada di negara India. India memiliki sistem demokrasi parlementer di mana rakyatnya memiliki peran penting dalam pemilihan umum dan pembentukan pemerintahan. Nah, seperti kawan-kawan ketahui, India itu negara federal yang unik loh, karena terdiri dari 28 negara bagian dan 8 wilayahnya persatuan. Masing-masing negara bagian mempunyai pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang gubernur. Nah, walaupun negara bagian otonomi yang luas, tetapi tetap saja ada pemerintahan pusat yang mengatur seluruh negara. Nah, pemerintah yang mengatur pusat dan pemerintah negara bagian mempunyai kewenangan masing-masing yang sesuai dengan konstitusi India. Misalnya nih, pemerintahan pusat mengurus pertahanan dan hubungan luar negeri, sementara pemerintahan negara bagian mengatur administrasi dan keamanan dalam negeri. Jadi intinya ada pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah membuat India jadi negara federal yang unik dan menarik. Iya betul, negara federal sebesar India perlu pemisahan kekuasaan yang jelas agar pemerintahan bisa berjalan efektif. Maka ada 3 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif dipimpin langsung oleh Perdana Menteri dan kabinetnya, mereka yang bertanggung jawab atas administrasi sehari-harinya pemerintahan. Lalu legislatif terdiri dari parlemen dengan 2 kamar, yaitu Lok dan Raya Sabha. Mereka yang membuat undang-undang terakhir ke Mahkamah Agung memimpin cabang yudikatif. Fungsinya mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan semua sesuai dengan konstitusi India. Sistem politik India yang unik juga terlihat dari sistem pemilihan umum dan kepartaiannya. Pemilu India diikuti oleh ratusan juta orang loh. Penduduknya India itu sekitar 1.425.775.850 jiwa. Jadi ini merupakan pesta demokrasi terbesar di India. Pemilu diadakan untuk memilih anggota parlemen di tingkat nasional, yaitu Lok Sabha. Secara konstitusional adalah Dewan Rakyat, adalah majelis rendah parlemen bikameral India. Dengan majelis tinggi adalah Rajya Sabha dan juga anggota legislatif di tingkat negara bagian. Prosesnya sangat intens dan melibatkan berbagai partai politik dari berbagai level. Partai-partai besar seperti BJP yang artinya Partai Bharatiya Janata itu bahasa Inggris, atau Bharatiya Janata Party dalam bahasa Inggris disingkat BJP, adalah sebuah partai politik nasionalis di India. Partai itu dibentuk pada tahun 1980. Ketua partai adalah Rajnath Singh. Organisasi pemuda partai ialah Bharatiya Janata Yuva Morcha dan INC bersaing di tingkat nasional. Sementara banyak muncul partai-partai regional yang hanya berkompetisi di 1-2 negara bagian saja. Keragaman etnis dan agama India tercermin dari banyaknya partai politik ini. Setelah pemilu, partai dengan suara mayoritas akan membentuk pemerintahan dan pemimpinnya menjadi Perdana Menteri India. Nah, jadi kesimpulannya, sistem politik India itu mencerminkan keberagaman negara ini dari segi etnis, agama, dan bahasa daerah. Semua diatur dalam konstitusi India yang sangat komprehensif dan menjadi landasan negara ini sejak merdeka pada 1950. Konstitusi ini mengatur pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah, pemilihan umum, kepartaian, hak asasi manusia, dan masih banyak lagi. Jadi, India bisa dikatakan sebagai the largest democracy in the world. Helps run the election, electronic voting machines. When we had elections through the ballot paper,
there used to be booth capturing, it was far more susceptible to manipulation. The electronic voting machines, even though they've become a contentious issue as far as some political parties are concerned, are really as foolproof as they can be. One by one, citizens line up to cast their ballot. Their left index finger is marked with ink to help prevent electoral fraud. The 2019 election will be staggered over 7 phases, as long as a new Indian government is in place by the last week of May. Results are only announced once all votes are cast. Of course, this is Karena berhasil menerapkan demokrasi di negara seluas dan semaju mungkin. based on the latest United Nations estimates and projections of global population, which were launched last year in July. India is projected to overtake China as the world's most populous country during the current month, April of 2023. Menarik ya kawan-kawan, mempelajari sistem politik India satu ini. Oke, sepertinya itu saja pembahasan dari kelompok kami. I guess that's it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam budi luhur. Mr. Speaker, when I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. Thank you.